ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Sobat dakwah Safrijo yang dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tak lupa kita kirimkan solawat kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang setia mengikuti ajaran ataupun sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Sobat dakwah Safrijo, dikutip dari berbagai data dan riset, Burj Khalifa di Dubai saat ini masih memegang rekor gedung tertinggi yang ada di dunia. Tahukah Anda, gedung ini mempunyai ketinggian lebih dari 800 meter dengan berat sekitar 110.000 ton dan tiang penyangga sebanyak 192 buah yang masuk ke dalam bumi sampai 50 meter. Memiliki 160 lantai, setara dengan 6 kali tinggi Monas yang ada di Jakarta, Indonesia. Di puncaknya terdapat tempat observasi di mana kita bisa melihat seluruh daerah Dubai melalui teleskop canggih. Burj Khalifa Dubai juga mampu menampung lebih dari 12.000 orang. Area Burj Dubai memakan lebih dari 1 km persegi. Kemudian juga dilengkapi dengan lift tercepat di dunia, 64 km per jam. Memiliki 1044 apartemen di dalamnya, 49 ruang kantor, serta hotel Giorgio Armani yang ada di dalamnya tentunya. Kelihatannya megah betul menara Dubai ini. Namun, bangunan ini hanya salah satu dari sekian bangunan megah yang ada. Selain ini, masih banyak gedung-gedung pencakar langit lainnya yang terdapat di dunia. Lalu apa hubungannya, Sobat dakwah Safrijo, bahwa ketika kita mulai mempelajari Al-Quran, membaca, bahkan menghafal Al-Quran, itu berarti kita sedang membangun gedung megah di hati dan jiwa kita. Bahkan lebih megah daripada bangunan apapun yang ada di dunia ini. Satu ayat Al-Quran lebih baik dari dunia dan seisinya, sebab ia sangat berharga, bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, sementara dunia ini tak ada artinya, bahkan ketika dibandingkan dengan satu sayap nyamuk sekalipun. Ketika kita menghafal Al-Quran, berarti kita telah membangun menara kemuliaan untuk diri sendiri dan keluarga. Kita menyusun huruf demi huruf, ayat demi ayat, surat demi surat, juz demi juz di dalam hati dan jiwa kita. Dengan arti lain, kita tengah merancang istana kemuliaan yang penuh dengan kedamaian dan ketenangan. Ayat-ayat yang kita hafal itu akan memberi penerangan yang sangat indah di dalam jiwa, membimbing langkah-langkah kita di jalan yang tepat saat menyusuri lorong-lorong kehidupan dunia, hingga akhirnya kelak kita akan bertemu dengan Sang Pencipta. Jadi, manfaat menghafal Al-Quran akan kembali ke, malah kita tukar dengan bayaran dunia yang sangat murah. Sobat dakwah Safrijo, ini adalah awal daripada episode pertama. Insya Allah akan bersambung di konten selanjutnya, yaitu nantikan dengan izin Allah hafal Quran dengan 10 jari. Sobat dakwah Safrijo, demikian dulu yang bisa kita sajikan hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan nia dan khasanah Islam, dan semoga ini menjadi sebab bertambahnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap dukung channel ini, subscribe, like, komen, dan share kepada media-media yang ada di Android Anda. Mengapa ada subscribe, like, and share?
Kalau ada teman yang mengatakan ataupun yang beranggapan bahwasanya apa itu bukan termasuk waria. Masalahnya ini kan konten dakwah. Kalau ada yang mengatakan konten dakwah, kenapa mesti ada subscribe, like dan sebagainya? Ya, kita katakan justru ini konten dakwah. Subscribe, like, komen, ya, follow dan lain sebagainya. Meminta agar konten dakwah ini di-share itu sesuatu yang sah-sah saja. Karena apa? Dengan banyaknya orang yang menge-share akan semakin banyak, kan ilmu itu memang butuh untuk di-share. Tergantung orang itu pengen populer dengan di-share atau tidak, kita kembalikan saja urusannya antara dia dengan Allah. Yang jelas kita yakin bahwasanya siapapun tahu bahwa dakwah itu ibadah, dan ibadah juga butuh dua hal, yaitu keikhlasan dan kesesuaian dengan sunnah. Yang perlu kita ketahui adalah orang-orang yang pertama masuk ke dalam neraka adalah dai-dai atau siapapun yang ingin dipuji sebagai seorang yang alim, ingin dikatakan ustadz, habib dan lain sebagainya. Jangankan sobat dakwah sekalian, ana saja tidak bisa menjustifikasi ke anak ini ikhlas atau tidak. Ana cuma ingin ketika ana buat nasihat, informasi dakwah seperti ini, maka akan semakin banyak yang dapat faidahnya. Karena agama itu adalah nasihat. Jangankan kita, sobat dakwah Safrijo, jangankan kita yang menilai, dia saja yang ngomong itu belum tentu tahu tentang dirinya, hakikat tentang dirinya. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka masalah keikhlasan tidak bisa kita menjas ataupun memvonis ataupun menghakimi seseorang bahwasanya dia itu ikhlas atau tidak ikhlas. Tidak bisa, karena keikhlasan itu hanya Allah yang tahu. Dan juga kita masuk ke dunia media, yang bersangkutan misalnya mempunyai peraturan atau ini, atau misalnya subscribe, like dan follow dan lain sebagainya. Algoritma media yang bersangkutan itu biasanya, ya, kalau seseorang di subscribe maka akan muncul, ya, video-video yang di subscribe ke beranda handphone si yang mensubscribe. Kan begitu. Kalau kita katakan kita subscribe, itu sebenarnya kita membantu untuk dakwah ini masuk kepada dirinya. Karena apa? Ketika dia subscribe, ya, like, komen, bahkan dia aktifkan tombol notifikasinya, maka setiap kita membuat video terbaru ataupun video-video yang lama akan muncul di berandanya, akan muncul di home-nya, explore dan lain sebagainya. Kemudian video yang banyak di subscribe atau muncul di beranda-beranda setiap Android. Dan ini algoritma media ini rata-rata hampir sama semua, ya. Jadi ini adalah termasuk dakwah. Justru konten dakwah itu yang sebenarnya banyak harus di-share, ya, mesti banyak di-share supaya orang mendapatkan kebaikan apa yang di-share. Kemudian kalau kita mendetail kembali, kita men-share, ana membuat video ini tentu dengan keikhlasan masing-masing, ya, Allah yang tahu, ya. Insya Allah berpahala. Kemudian sobat dakwah Safrijo semua membagikan kembali kepada yang lain, insya Allah akan berpahala. Itu pasti, ya, tergantung dengan keikhlasan masing-masing. Kemudian si fulan yang lain, si fulanah yang lain membagikan kembali, dan begitu terus akan sambung menyambung berpahala tanpa mengurangi pahala orang yang membagikan sebelumnya. Subhanallah, sahabat dakwah Safrijo, adanya media ini Allah yang sajikan media ini, Allah yang sajikan. Alangkah sayang sekali kalau tidak kita manfaatkan. Sayang sekali kalau tidak kita manfaatkan, ya. Kita tidak menafikan bahwasanya media ini bisa memasukkan kita ke dalam neraka, ya, menjadi sebab terjerembab kita ke dalam bara api neraka. Tapi adillah kita bahwasanya media ini juga bisa dan sangat mudah membawa kita ke surga, insya Allah, dengan keikhlasan dan niat masing-masing, ya. Innama a'malu binniyat, ya. Kita ambil permisalan seseorang yang ingin membeli handphone ataupun ingin menggunakan media dengan maksud saya akan menge-share, ya, video-video bermanfaat yang penuh dengan ilmu agama, ilmu yang sangat bermanfaat. Ketahuilah sobat dakwah Safrijo, dia telah berpahala walaupun belum dia terlaksana niatnya. Artinya apa? Belum dia sampai dapat mewujudkan keinginannya, yaitu membeli handphone tadi. Berbeda dengan kalau seseorang ingin membeli handphone, ya, ataupun menggunakan media, niatnya untuk yang jelek-jelek, yang tidak baik dan maksiat misalnya, dia belum berdosa karena dia belum melakukannya. Setelah ia beli, kemudian ia melakukan, baru dia berdosa.
Maka alangkah mudahnya kita sebenarnya. Kita masih berniat saja sudah berpahala. Subhanallah. Sangat sayang sekali kalau kita tidak manfaatkan sekali media ini. Teman-teman sekalian, sobat dakwah Safrijo, dimanapun Anda berada, ya mungkin pesan kita hati-hati dalam bermedsos, hati-hati dalam menggunakan media, ya, tahan jempol Anda, ya, jempol Anda bisa membawa ke jurang kenistaan. Semoga niat kita dibulatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga keikhlasan kita. Semoga semuanya dapat menjadi sebab bertambahnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dimasukkan ke surganya insyaallah taala. Jangan lupa berdoa, tetap protokol kesehatan ya, memakai masker, rajin cuci tangan, hindari kerumunan ya. Kemudian juga jaga, batasi diri Anda di luar kecuali pada saat-saat dibutuhkan saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قولي وكلامي من عذب معين الإسلام